Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocor, lagi-lagi bocor voice note dari Kiai Muhyiddin Ba'alawi. Kembali kita temukan voice note yang isinya pembicaraan tentang habaib yang ada korelasinya dengan pribumi. Bocor lagi seperti kemarin sudah kita ketahui. Yang paling heboh adalah ketika voice note Gus Yainul waktu itu yang membuat kegemparan, yang ternyata di dalam voice note itu kurang lebih menceritakan di balik layar mereka ini mati-matian membela klan Ba'alawi. Nah, lagi-lagi kebocoran ini ada lagi. Ini pembicaraan entah siapa, kita tidak tahu. Kalau saya duga ini seorang kiai. Kalau Muhyiddin Tulen ini pembicaranya mungkin nggak secerdas ini. Sepertinya ini Muhyiddin tapi Muhyiddin kiai. Soal voice note ini yang bocor, kita juga perlu bertanya-tanya. Kok sekarang ini sering sekali voice note dari Muhyiddin ini bocor ke publik? Yang jadi pertanyaan, itu memang sengaja dibocorkan ya untuk kepentingan apalah, atau untuk digoreng di belakang hari, atau untuk trik-trik tertentu yang membuat suasana ini ya mungkin berubah ke arah yang mereka inginkan. Namun dari voice note ini sedikit banyak kesimpulan itu kita dapatkan bahwa isi dari voice note Muhyiddin ini masih tetap kekeh menganggap bahwa para klan Ba'alawi ini adalah dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Juga dalam voice note ini masih disebut namanya Gus Rumail, Habib Taufik, dan banyak lagi. Yang intinya juga disinggung masalah rasisme antara klan Ba'alawi kepada pribumi Nusantara, yang memang seolah-olah pribumi ini dianggap kelas rendah bagi mereka. Voice note bocor ini efeknya, ini saya juga masih bertanya-tanya, apakah ini memang disengaja ataukah memang kebocoran yang memang asli bocor, bukan memang dibocorkan. Karena kok sering-sering sekali namanya voice note Muhyiddin ini bocor ke publik. Jadi juga dalam hati saya itu juga bertanya-tanya, ada apa ini? Ini disengaja ataukah memang ini ya alami, memang kebocoran karena kesalahan dari Muhyiddin ini? Kita tidak tahu, tapi melihat voice note yang akan kita putar ini, ya sebagian besar ini ya mereka tetap menghendaki bahwa Robito ini ya adalah datang ke PBNU untuk bagaimana membuat suasana ini kondusif, kurang lebih seperti itu. Tapi dibalik itu klan Ba'alawi ini tetap merasa bahwa mereka ini asli dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Nah, ini yang tidak cocok dengan pemikiran kita selama ini, bahwa dari tesis Kiai Haji Maduddin Al-Bantani ini semuanya ini tidak nyambung. Kalau melihat voice note ini, ternyata pemikiran Muhyiddin Ba'alawi ini dengan sekarang kita yang sudah tercerahkan ini sepertinya memang bertolak belakang. Jadi seperti ada disinformasi. Bagaimanapun kalau ini terus-teruskan juga tidak akan ketemu, tidak akan nyambung. Karena pemikiran kita seperti ini di jalur ini, sementara mereka Muhyiddin ini juga mungkin klan Ba'alawi pikirannya lain, jadi nggak akan ketemu. Untuk itu jelasnya mari kita putar voice note Kiai Muhyiddin ini yang bocor ke ranah publik.
Mari kita ikuti. Robito itu tidak berkepentingan untuk diakui sebagai zuriat atau tidak. Tidak berkepentingan, sama sekali tidak berkepentingan. Tapi Robito secara keilmuan wajib bertanggung jawab. Ini secara keilmuan ini. Fardu menurut saya. Saya tanya sama Rumail. Kata Rumail, saya sudah kapok berhubungan Robito karena saya sudah banyak dikecewakan. Kalau sekat arogansi, non sewu. Jadi memang ada apa ya? Ada di bagian habaib itu agak rasis lah, antara habaib dengan orang Jawa itu kan rasis. Jadi apa ya? Nggak nyampur, nggak bisa nyampur. Jadi apa ya? Dipandang sebelah mata lah. Makanya itu yang bisa ngatasi itu RA. Kalau saya kan punya teman di Maroko, cuman dia tidak tahu alamatnya, alamat narkoba yang asli. Nah ini yang perlu RA. Makanya saya tanya jenengan punya link tidak ke RA untuk menyelesaikan masalah ini, karena itu harus diselesaikan satu-satu. Tidak bisa kalau bukan dari RA yang minta. Masa kita individu yang minta, kan tidak bisa. Nah, itu yang perlu. Ini menurut saya mau tidak mau Robito itu harus ikut menyelesaikan masalah ini. Jadi walaupun Robito tidak berkepentingan diakui sebagai keturunan Rasulullah atau tidak, Habib itu kan tidak berkepentingan. Tapi Robito itu menurut saya untuk ikut andil menyelesaikan kegaduhan ini. Apa yang bisa dikerjakan Robito itu dikerjakan, menurut saya begitu. Di antaranya Robito berkirim surat ke Nakoba Ashraf di Maroko, karena banyak yang beredar itu kan syahadah dari Maroko. Itu minta surat resmi dari Nakoba yang resmi bahwa syahadah yang beredar itu palsu. Itu yang wajib, dan yang bisa hanya Robito begitu. Tapi kalau Robito tidak bergerak, ya tidak mari-mari begitu. Jadi Robito memang tidak berkepentingan, tapi Robito wajib ikut andil untuk ikut memadamkan begitu. Itu saran saya begitu. Siap. Jadi intinya begini, Robito itu tidak berkepentingan untuk diakui sebagai zuriyah atau tidak berkepentingan, sama sekali tidak berkepentingan. Tapi Robito secara keilmuan wajib bertanggung jawab. Ini secara keilmuan ini fardu menurut saya, fardu ain untuk menyelamatkan umatnya Rasulullah agar tidak tersesat, agar tidak terpengaruh kepada propaganda iman. Itu wajib, itu fardu ain menurut saya, fardu ain bagi Robito untuk untuk bergerak yang kira-kira membentengi umat agar tidak tersesat. Itu kewajiban, bukan hanya sunnah. Kalau untuk masalah pengakuan diakui sebagai zuriyah Rasul atau tidak, itu kan bukan wajib dan bukan sunnah juga. Tidak masalah, tidak ada kepentingan. Tapi untuk membentengi umat itu tugasnya Robito. Apa yang bisa Robito lakukan? Ya diantaranya itu kepalsuan yang syahadah yang beredar itu bisa diredam. Satu. Yang kedua, klaim-klaimnya Kiai Imad itu yang mampu Robito jawab, dijawab begitu. Insya Allah Khalsitu Kiri saya ke Pasuruan. Saya ke Pasuruan nanti coba tak lihat jadwal, mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari lagi. Jadi ini non sewu biar
di medsos itu kan sampean tahu sendiri. Ini yang ribut ke orang-orang NU semua gitu. Robitohnya adem ayem, kan tidak enak toh. Yang berkepentingan sebetulnya kan Robito. Masa kita yang ribut gitu. Jadi kalau menurut saya, ya banyak sih yang bisa dilakukan. Di antaranya Robito itu datang ke PBNU. Itu begitu. Bukan untuk minta dukungan, bukan, tapi ini kewajiban ilmiah. Robito sebagai, kalau memang Robito itu dia punya apa ya, punya beban moral untuk dakwah menyelamatkan umatnya Kanjeng Nabi, ya Robito datang ke PBNU membicarakan masalah ini, apa yang bisa dilakukan oleh Robito, apa yang bisa dilakukan bersama, itu begitu. Nah, selama ini kan Robito kan tidak datang ke PBNU, kayaknya begitu. Akhirnya banyak PJNU yang membuat edaran dilarang mengundang habaib. Itu karena memang tidak ada hubungan dengan Robito begitu. Kalau menurut saya pribadi. Jadi Robito itu datang ke PBNU begitu. Jadi untuk ikut meredam suasana. Kalau PBNU bergerak sendirian, bergerak sendiri-sendiri, Robito bergerak sendiri, PBNU bergerak sendiri tanpa koordinasi, itu kontraproduktif menurut saya. Jadi apa ya, tidak terstruktur begitu loh. Dan lagi kalau menurut saya PBNU tidak akan mungkin bergerak itu menyelesaikan masalah ini. Kalau don saya, entah, semoga saya salah. Kenapa kok PBNU tidak secara resmi tidak akan bergerak? Karena ada faktor kepentingan juga di situ. Jadi PBNU itu berusaha menahan memberi pelajaran kepada para habaib yang selama ini berlaku tidak pantas lah menurut saya. Dakwahnya itu tidak bil hikmah. Ada kan habaib yang seperti itu. Nah, jadi adanya kasus Simat ini kalau menurut saya sedikit banyak dibiarkan, biar untuk pelajaran untuk para habaib begitu. Kalau don saya begitu, semoga saya salah. Jadi PBNU tidak berkepentingan untuk menghentikan ini. Jadi ini mau lanjut atau tidak, PBNU tidak berkepentingan. Nah, itu begitu. Kalau menurut saya begitu. Makanya saran saya Robito itu, ya semoga saya juga salah. Robito juga harus jemput bola untuk kerjasama dengan Sawan PBNU untuk merapatkan barisan, menentukan langkah yang bersama begitu. Jadi sebetulnya banyak yang perlu perlu duduk bareng lah, meninggalkan sekat-sekat arogansi antara habaib dengan para kiai. Jadi harus duduk bareng, meninggalkan sekat-sekat itu. Kalau ini bisa terlaksana, maka insya Allah mudah selesai. Contoh yang sering digoreng oleh teman-teman itu kan pidatonya Habib Taufik yang tentang Afdholiyah Ahlul Bait. Ya, memang tidak ada yang salah, dan itu memang betul. Tapi ketika yang menyampaikan itu beliau di di pengajian umum, itu kok kalau disampaikan berulang-ulang itu kok seakan-akan kontraproduktif. Kewajiban mencintai Ahlul Bait
kewajiban menyintai dzurriyyatul Rasul, yang mana yang menyampaikan itu ada di dalamnya, gitu loh. Tapi memang tidak salah, mangkulil haqqo ala ghanamurron itu tidak salah. Tapi ini menjadi kontraproduktif. Itu diantaranya seperti itu. Biarlah yang menyampaikan itu para kiai, itu begitu. Kalau menurut saya banyak sih yang perlu di-biar. Tapi bukan saya tidak cocok dengan Habib Taufik, enggak. Saya kepada beliau itu sangat kagum. Dakwahnya beliau itu, keikhlasan beliau dalam dakwah, saya sangat kagum. Tapi kan tidak semua mesti kita cocok, enggak kan? Gitu. Lah iya, jangan para habaib. Wes urusane awak-awakan niku saya nyampein gitu loh. Habaib itu nyampaikan dakwah sajalah, terkait dengan afdoliyah para sada itu jangan pernah disampaikan karena sensitif. Jadi orang sama niku kudu ngormat nang aku, lu kan yopo dulu. jadi begitu. Lo itu yang digoreng kan sama orang-orang itu. Jadi mungkin cara dakwahnya itu harus. Tapi kayaknya ini apa yang saya bicarakan ini kayaknya masih jauh panggang daripada api. Kenapa kok begitu? Karena Robito sendiri dalam masalah ini kayak ya tidak tahu sih, semoga saya salah paham, kayak tidak ada gerakan apa-apa begitu. Saya tanya sama Rumail, kata Rumail, saya sudah kapok berhubungan Robito karena saya sudah banyak dikecewakan. Termasuk usulan saya Robito berkirim surat ke Pak Ashraf itu, ternyata Rumail sudah meminta lebih dulu. Ketika ketemu di Solo, Habib Taufik dan Habib Sehan mengatakan menyanggupi iya, tapi sampai sekarang tidak ada. Ya saya memaklumi karena beliau berdua sibuk. Tim Sidogiri saja mau menemui Habib Sehan sampai sekarang tidak bisa karena sibuk. Jadi saya sebetulnya pesimis masalah ini bisa diselesaikan oleh Robito, walaupun sebetulnya mudah sebetulnya kalau Robito mau. Tapi ya tidak apa-apa, dicoba saja. Insya Allah saya nanti akan sowan ke Bangil, ya mungkin bisa. Tapi kalau ikut lihat ceritanya Rumail, repotnya berhubungan dengan Robito, kok saya sendiri pesimis begitu. Iya tidak apa-apa, kita coba saja. Tapi kalau sekat arogansi, non sewu. Jadi memang ada ada di bagian habaib itu agak rasis lah, antara habaib dengan orang Jawa itu kan rasis. Jadi nggak nyampur, nggak bisa nyampur. Jadi dipandang sebelah mata lah. Nah, kalau arogansi seperti itu masih ada, ya tidak bisa. Dan saya usahakan full 100% kita yang butuh mereka gitu. Bukan mereka butuh kita. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi ayolah, kalau memang RA itu memang betul-betul ngeman kepada Indonesia, ya kita bergerak begitu. Jadi kalau RA ada bergerak, ya seakan-akan betul kalau ada orang mengatakan imigran Yaman tidak peduli kepada negaranya. Seakan-akan betul begitu. Begitulah, sudah kita dengar bersama-sama. Kesimpulannya terserah, monggo. Kira-kira apa dibalik voice note yang bocor ini?
kenyataannya seperti apa, pemikirannya apakah sesuai dengan pikiran kita selama ini yang sudah dicerahkan. Sepertinya tidak, karena mereka mempunyai pemikiran sendiri, mempunyai trik-trik sendiri, mempunyai akal sendiri, dan mempunyai keyakinan sendiri. Terima kasih, jaga kesehatan, banyak uang, banyak rezeki, jaga Nusantara selalu tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.